Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang kurun pembayarannya telah ditentukan, dan pengembalian dana dan bunganya dibayarkan secara berkala. Resiko dalam melakukan investasi dalam obligasi yaitu yang pertama, resiko bunga dan nominal tidak terbayarkan. Yang kedua, sulit dijualnya kembali nilai obligasi. Dan yang ketiga, turunnya nilai obligasi karena ada kenaikan suku bunga. Peringkat obligasi diterbitkan oleh lembaga independen yang secara khusus menilai semua obligasi yang telah diterbitkan oleh suatu perusahaan. Contoh nilai status kreditnya, semisal AAA atau excellent, yang kedua AA atau very good, yang ketiga A atau good. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai obligasi. Yang pertama adalah jenis-jenis obligasi. Ada beberapa jenis obligasi. Obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama itu ada obligasi oleh pemerintah pusat, yang kedua obligasi oleh pemerintah daerah, yang ketiga obligasi oleh BUMN, yang keempat yaitu obligasi dari perusahaan swasta. Selain dari penerbitnya, jenis-jenis obligasi itu juga ada obligasi berdasarkan kupon. Nah, di sini ada dua obligasi berdasarkan kupon. Yang pertama, obligasi tanpa suku bunga, dan yang kedua, obligasi menggunakan suku bunga. Kemudian ada obligasi berdasarkan jenis kupon. Yang pertama yaitu obligasi dengan suku bunga tetap, yang kedua obligasi dengan suku bunga mengambang, dan yang ketiga obligasi dengan suku bunga campuran. Nah, selain dari jenis-jenis obligasi, kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik obligasi. Ketika kalian melihat dokumen obligasi, akan ada beberapa keterangan di situ. Yang pertama yaitu ada nominal obligasi, di mana nominal tersebut merupakan besaran uang yang dipinjam oleh perusahaan dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kemudian ada juga keterangan kupon, di mana kupon itu merupakan besaran suku bunga yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada keterangan jatuh tempo, yaitu tanggal di mana part tersebut harus dibayarkan. Nah, selain dari jenis obligasi, karakter obligasi, kali ini kita akan membahas mengenai harga obligasi. Harga obligasi biasanya tertulis dengan presentasi. Contohnya gini. Misal pada penutupan obligasi tertulis senilai 105, maka artinya harga obligasi tersebut 105% dari nominal yang tertulis atau par. Nah, harga obligasi sendiri itu juga dipengaruhi oleh suku bunga perbankan. Di antaranya, apabila suku bunga lebih besar daripada kupon rate, maka cenderung akan dijual at discount. Yang selanjutnya, apabila suku bunga sama dengan kupon rate, maka akan cenderung dijual at par. Selanjutnya, apabila suku bunga lebih kecil dari kupon rate, maka cenderung dijual dengan at premium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari obligasi. Yang pertama yaitu tingkat bunga obligasi bersifat konsisten, yang artinya tidak dipengaruhi oleh harga pasar obligasi. Kemudian yang kedua, pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterimanya, sebab dalam kontrak perjanjian obligasi sudah ditentukan hak pasti yang akan diterima oleh pemegang obligasi. Kemudian yang ketiga, investasi obligasi dapat melindungi risiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. Kemudian yang terakhir, obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan membeli instrumen investasi lain. Selanjutnya mengenai kelemahan dari obligasi. Kelemahan obligasi sangat bervariasi tergantung dari stabilitas perekonomian suatu negara. Untuk kelemahan obligasi yang pertama yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi memiliki hubungan yang negatif. Apabila
harga obligasi yang naik, maka tingkat bunga akan menurun dan sebaliknya. Kemudian, obligasi merupakan instrumen keuangan yang konservatif, sehingga menghasilkan yield yang cukup baik dengan resiko yang rendah. Kelemahan yang ketiga yaitu tingkat likuiditas obligasi yang rendah. Itu dikarenakan karena pergerakan dari harga obligasi, khususnya saat harga obligasi yang menurun. Kemudian resiko penarikan. Apabila dalam kontrak perjanjian obligasi ada perjanjian kontrak mengenai penarikan, maka perusahaan dapat sewaktu-waktu menarik obligasi sebelum jatuh tempo dengan membayar jumlah premi. Kelemahan yang terakhir adalah risiko kecurangan. Apabila perusahaan penerbit obligasi mengalami masalah likuiditas atau tidak mampu membayar atau melunasi kewajibannya atau mengalami kebangkrutan, maka pemegang obligasi dapat mengalami kerugian. Itu tadi penjelasan dari kami mengenai apa itu obligasi. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.